Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelas 7 hari ini materi minggu ini ya. Minggu ini materinya adalah kita bahas bilangan bulat. Tapi kita perkenalan dulu tentang bilangan bulat itu. Jadi hari ini kita bahas yang mudah-mudah dulu. Nah, untuk biasanya kan di kelas 6 SD kalian kan ada operasi penjumlahan, pengurangan, sama perkalian pembagian tentang bilangan bulat kan. Nah, hari ini kita akan belajar mengurutkan bilangan bulat terlebih dahulu gitu. Sama membandingkan ya, membandingkan bilangan bulat. Oke, daripada ini langsung aja kita ke slide berikut. Nah, kita mengenal bilangan bulat dulu. Nah, kalau kita lihat di gambar di samping ini kan merupakan alat termometer. Nah, ini biasanya tanpa kita sadari nih dia termasuk contoh bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini nih. Misalkan kalian perhatikan kalimat berikut ini. Sampai sini, sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku 0 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Artinya, kalau 10 derajat Celcius di atas titik beku, maka bisa ditulisnya adalah positif 10 atau cukup tulis aja 10. Jadi kalau misalkan bilangannya itu positif, kalian gak harus tulis tanda tambah ya, cukup kayak 10. Atau misalkan suhunya 6 derajat Celcius, berarti kalian cukup tulis 6 derajat aja untuk bilangan positifnya. Nah, terus kan sedangkan pada malam hari 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Nah, berarti kalian bisa tulis tuh minus, atau kita sering bilangnya tuh negatif ya. Tapi pada umumnya kita taunya bilangnya minus kan. Nah, bisa juga apa aja, yang penting intinya bisa minus 15 atau juga bisa negatif 15. Dari sini udah ada gambaran belum tentang materi ini? Nah, kalau sudah, kita ke slide berikutnya ya. Nah, jadi kesimpulannya tentang bilangan bulat adalah bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan 0, sama bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif ya dimulai dari angka negatif yang dimulai dari minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, dan seterusnya gitu. Jadi kalau semakin ke kiri nih, dia nilainya akan semakin kecil gitu, sama bilangan 0. Lalu setelah bilangan 0, bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada catatan penting. Jadi istilah dari bilangan bulat positif itu adalah bilangan asli. Kenapa? Karena bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan bilangan 0 itu disebut bilangan cacah. Jadi kalau bilangan cacah itu dimulainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau negatif tetap dia dibilangnya bilangan bulat negatif. Tapi kalau bilangan bulat positif ada istilah yang lain, yaitu bilangan asli gitu. Nah, ini kan kalian di SD pernah dijelaskan tentang garis bilangan kan sama guru kalian. Nah, jadi kalau misalkan semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Jadi itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seterusnya sampai ke kanan, itu dia nilainya semakin besar. Tapi kalau misalkan semakin ke kiri, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, itu akan dan seterusnya, itu nilainya semakin kecil. Mau minus 25, mau minus 27, minus 30,
walaupun itu angkanya gede tapi dia negatif, itu adalah angka yang nilainya yang semakin kecil. Seperti itu. Yuk lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, jadi kesimpulannya, bilangan positif selalu lebih besar daripada bilangan negatif, gitu intinya. Nah, mengurutkan bilangan bulat. Nah, ini materi selanjutnya ya. Sebentar, Bu Amel pakai laser pointer dulu. Nah, mengurutkan bilangan bulat. Dari yang ini dulu, ini ada 2 contoh, yaitu min 5, 10, min 25, 20, min 10, 0, sama 30. Yang ini diminta dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, urutan dari yang terkecil ke terbesar adalah min 25, min 10, min 5, 0, 10, 20, 30. Loh, kok ini min 25? Nah, kenapa di sini min 25? Karena kan Bu Amel udah bilang di slide sebelumnya, angka yang paling besar tetapi dia negatif. Nah, itu dia adalah bilangan yang terkecil. Selanjutnya kamu tinggal ikutin aja sesuai garis bilangan, anggaplah kayak seperti garis bilangan lah gitu mengurutkannya. Seperti itu. Pernah diajarin kan waktu SD? Jadi kalian anggaplah mengurutkannya seperti memakai garis bilangan gitu. Terus begitupun juga yang ini. Nah, dia dimintanya dari terbesar ke terkecil. Nah, berarti gimana nih, Bu? Ya udah, berarti yang terbesar di sini kan bilangannya ada positif kan? Mana? Kita perhatikan dulu deh bilangan yang positif, yaitu 20, 18 sama 24. Mana yang paling besar? Yaitu 24. Terus dimintanya dari yang terkecil, ya udah kamu urutin sesuai garis bilangannya. Itu tergantung dari soalnya. Ini kan dimulainya dari 24, 20, 18, 0, terus min 5, min 7, sama min 18. Jadi disesuaikan dengan angka yang disajikan di soal tersebut gitu. Anggaplah kamu buatnya kayak pakai garis bilangan lah gitu. Tapi nanti kamu jawabnya seperti ini juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke? Oke, contoh soal tantangan. Nah, kalau tadi kategorinya masih mudah tuh. Kalau yang kayak begini, ini gimana nih Bu? Sebentar, Bu Amel pakai laser pointer dulu. Nah, nih, yang kayak begini nih, ini gimana Bu? Sebenarnya sih gampang. Nah, kita perhatikan aja bareng-bareng ya. Dengan teliti, diminta urutkan bilangan tersebut dari nilai yang terkecil. Nah, jadi kalian mau perhatikan apa dulu nih? Bilangan bulat negatif terlebih dahulu apa positif dulu? Tapi bagi saya adalah karena di sini dimintanya nilainya yang terkecil. Nah, ini kan ada negatif nih. Pasti yang terkecil adalah bilangan negatif. Jadi perhatikan bilangan bulat negatif terlebih dahulu. Ada 2 bilangan negatif nih, yaitu min 567.382,9 sama min 273.829 lah ya. Gitu. Berarti di sini kita tulis nih. Nah, lalu kita hitung ini bilangan ini punya angka berapa. Kan kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memiliki 7 angka. Sedangkan yang minus 273.829 memiliki 6 angka. Sehingga mana yang angka yang lebih kecil? Yang sebelumnya di slide berikutnya, kalau dia negatif terus dia memiliki jumlah angka yang lebih besar atau banyak, berarti dia yang lebih kecil, yaitu min 5673829 lebih kecil dari min 273.829 gitu. Nah, selanjutnya perhatikan bilangan bulat positif. Nah, ini 2387936 sama 2387844 nih. Kalau dihitung, dua bilangan ini punya angka jumlahnya sama, yaitu 7 angka.
Nah, yang paling kecil mana ya? Coba perhatikan. Ini di depan 4 angka yang di depannya ini, maksud Bu Amel, sama kan? Coba kamu perhatikan 2, 2, 3, 3, 8, 8, 7, 7. Nah, berarti 8. Beda deh. Jadi mana yang lebih kecil? Berarti yang ini dong. Nah, berarti 2, 3, 8, 7, 8, 4, 4 lebih kecil dari 2, 3, 8, 7, 9, 3, 6. Jadi kesimpulannya urutan bilangan dari yang terkecil adalah min 5, 6, 7, 3, 8, 2, 2, 9, lalu min 2, 7, 3, 8, 2, 9, lalu 2, 3, 8, 7, 4, 4, lalu 2, 3, 8, 7, 9, 3, 6. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi slide berikutnya. Nah, kalau ini kita refreshing dulu nih di slide ini. Jadi, mengingat kalau lawannya dari positif adalah negatif. Lawannya dari negatif adalah positif. Jadi, kita harus negatif melawan positif corona gitu. Yang positif corona berarti harus sembuh biar bisa negatif corona kayak gitu. Oke, ke slide berikutnya biar penasaran dengan materi ini, semoga amin. Nah, ini ada contoh soal yang menantang karena kita kurikulumnya 2013. Jadi Bu Amel minta kalian biar bisa berpikir gitu, mengasah lah otak kalian dengan soal-soal yang seperti ini gitu. Diketahui bilangan bulat positif K dan bilangan bulat negatif L. Bilangan K tersusun dari 4 angka, sedangkan bilangan L tersusun dari 5 angka. Mana yang bilangan yang lebih besar? Nah, jelaskan. Jadi gini pembahasannya. Dari ini dulu deh, bilangan K dulu, positif, tersusun dari 4 angka. Misalkan angkanya itu Bu Amel pilih 2, 5, 7, 9. Tapi kalau nanti kalian mau pakai angka yang lain, ngacak, bebas, silakan gitu. Terus bilangan L negatif tersusun dari 5 angka. Misalkan Bu Amel yang ini makainya min 7, 6, 5, 3, 1. Nah, itu kalian kalau ada soal kayak gini bebas angkanya mau berapa ya, tapi diperhatikan dulu ininya apa bilangannya gitu, soalnya maksudnya ditanya bilangan yang lebih besar. Nah, otomatis yang lebih besar bilangan positif. Kenapa? Bilangan positif selalu bilangan lebih besar kan, maka yang lebih besar adalah 2, 5, 7, 9. Nah, kenapa ini kan lebih kecil Bu? Tadi kan Bu Amel bilang walaupun angkanya lebih besar tapi dia negatif, itu adalah yang lebih kecil, seperti itu. Jadi kesimpulannya 2579 lebih besar dibanding minus 765,31. Seperti itu. Oke, lanjut slide berikutnya. Oke, ini soal menantang sebelum materi ini selesai. Diketahui bilangan X, Y, dan bilangan Z itu bilangan X ya. Oh iya, lupa sebelumnya ibu pakai ini dulu, laser pointer. Nah, ini bilangan X sama dengan 1, 2, 3 A, B, C. Bilangan Y 4, 5 B, C, D, E. Bilangan Z 9 A, B, C, D. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili satu angka, maksudnya di hurufnya ini kita misalkan pakai angka gitu. Urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Nah, terus jelaskan deh. Ya udah, misalkan bilangan X-nya itu kan di sini 1, 2, 3. Terus dimisalkan ABC-nya angkanya bebas mau berapa. Di sini ibu makainya 5, 7, 8. Berarti angkanya 1, 2, 3, 5, 7, 8 gitu. Lalu bilangan Y-nya kan cuma 4, 5 nih yang ketahuan, tapi BCD-nya belum rahasia nih, masih belum tahu. Kalian harus pakai suatu angka.
Misalkan BCD-nya angka 2, 3, 4, 5, maka 4, 5, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Lalu bilangan Z-nya 9 ABCD. Nah, berarti ABCD-nya dimisalkan ABCD-nya itu 7, 8, 6, 4. Berarti 9, 7, 8, 6, 4. Nah, dimintanya kan urutkan dari bilangan terbesar. Kita telaah dulu di sini. Tadi bilangan X yaitu kita ubah jadi 1, 2, 3, 5, 7, 8. Nah, kita hitung memiliki 6 angka. Lalu bilangan Y 4, 5, 2, 3, 4, 5. Sama nih, dia punya juga nih angkanya, tiap bilangannya itu punya angka 6 angka ya. Kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi memiliki 6 angka. Lalu bilangan Z-nya nih 9, 7, 8, 6, 4 memiliki 5 angka. Maka dimulai dari angka yang paling banyak. Nah, yang paling banyak tuh kan nih 6. Tapi dia mana nih yang paling banyak nih? Kalau dari kita lihat nih, kita lihatnya dari depannya aja. Nah, yang paling banyak mana? Yang ini kan? Berarti 4, 5, 2, 3, 4, 5. Terus 1, 2, 3, 12, 357, 8. Baru nih angka yang terkecil 9, 7, 8, 64. Seperti itu ya. Sudah pahamkah sampai sini? Semoga sudah paham ya. Nah, alhamdulillah kita udah belajar nih dari slide 1 sampai entah ini slide berapa, mungkin slide 9 ya. Nah, sekian materi dari saya. Jika ingin bertanya, seperti ini ya, perjanjian kontrak belajar kemarin, 2 orang perwakilan kelas via WA Bu Amel. Nanti dibahas lewat live Instagram @pjj matematika. Terima kasih. Bagi yang nggak punya ini, tunggu aja dari grup kelas kalian kok itu, atau via WA Bu Amel, Japri aja boleh. Tapi kalau Japri, Bu Amel nggak bisa ngerespon banyak-banyak gitu, jadi cukup 1 orang aja atau 2 orang gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.